Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Yes. Bertemu kembali bersama dengan Ustadzah Husnul Khotimah. Kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang pentingnya saling menghargai. Baca surat Al-Humazah sama-sama. Wahid, Isnan, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil huqamah wa ma adraka mal huqamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Isi kandungan surat Al-Humazah yakni surat Al-Humazah terdiri dari berapa ayat? 9 ayat, benar sekali. Termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Karena kenapa kok bisa surat Al-Makkiyah digolongkan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Pintar sekali. Surat Al-Humazah diturunkan setelah atau sesudah surat Al-Qiyamah. Surat Al-Humazah berisi tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Setelah itu, Ustadzah akan menjelaskan tentang adab bertamu dan menerima tamu. Anak-anak yang hebat, ketika bertamu dan menerima tamu, itu ada adab-adabnya yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Yaitu, ketika kita sedang bertamu, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang harus perhatikan adalah mencari waktu yang tepat untuk bertamu, itu yang pertama. Jadi maksudnya ketika kita hendak mau bertamu, kita harus tahu waktu. Misalkan ketika jam 9 malam, nah itu kita tidak boleh bertamu pada waktu malam-malam. Kenapa? Karena pada jam segitu
yang punya rumah itu sudah mau beristirahat. Yang kedua, mengetuk pintu atau pagar, atau ketika ada bel di rumah yang kita mau tuju, itu kita harus mencet belnya. Nah, itu kita melakukannya dengan sopan. Tidak boleh kita bel. Nah, cukup satu kali untuk memencet belnya. Atau misalkan ketika satu kali tidak bisa, tidak apa-apa 2 kali. Tapi dengan sopan ya. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Nah, ini juga ketika kita hendak bertamu, jangan lupa kita mengucapkan salam. Yang keempat, jangan duduk dulu sebelum kita dipersilakan duduk oleh tuan rumahnya. Jadi ketika kita bertamu, kita jangan langsung moro-moro duduk. Baru ketika kita sudah dipersilakan untuk duduk, baru kita duduk. Yang kelima, menjaga pemandangan. Jangan sampai kita melihat ke dalam rumah hingga melihat aurat si pemilik rumah. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Ketika kita di dalam rumah, kita sudah dipersilakan duduk, kita duduk. Dan pandangan kita jangan melihat kemana-mana. Kita nunduk saja. Baru ketika kita dipersilahkan untuk berbicara atau yang punya rumah mengajak kita untuk berbicara, kita menatap tuan rumah itu. Jadi kita tidak boleh melihat kemana-mana ya. Yang terakhir, menjaga kesopanan pada waktu duduk dan berbicara. Nah, ini yang paling penting juga. Ketika kita bertamu, tidak boleh kita itu tidak sopan. Contohnya, misalkan kaki kita diangkat ke meja atau kaki kita diangkat ke kursinya, ya itu tidak boleh ya. Jadi duduknya harus bagus, tidak boleh mengangkat kaki atau berbicara yang keras atau yang kasar. Itu tadi ada bertamu. Ya, yang kedua ada menerima tamu. Nah, ketika kita menerima tamu ada adabnya juga yang harus kita perhatikan. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, setiap menerima tamu harus bersikap ramah. Betul sekali. Jadi, ketika kita kedatangan tamu, kita harus bersikap yang ramah, yang baik, yang sopan. Ya, jadi tidak boleh ketika ada tamu kita itu malah bentak atau bagaimana. Atau bicaranya itu tidak ramah, tidak boleh. Kita harus bersikap ramah supaya yang bertamu ke rumah kita senang. Yang kedua, memperbanyak senyum dan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Jadi ketika ada tamu kita harus banyak senyum. Senyum Pepsodent ya. Nah, yang ketiga, mempersilahkan duduk kepada tamu. Ya, ini juga kita harus memperhatikan. Ketika ada tamu, misalkan tamu kita berdiri aja, nah kita harus ngerti, kita mempersilahkan dia duduk, karena itu adabnya. Jadi ketika ada tamu, kita sambut, kita persilahkan duduk. Yang keempat, memberikan sesuguhan sewajarnya tanpa terkesan dipaksakan. Maksudnya seperti ini nak, ketika ada tamu di rumah misalkan adanya roti atau kue atau teh kita kasihkan. Misalkan ketika memberikannya itu kita jangan terkesan kita itu memaksa, tapi dengan ikhlas, dengan senyum memberikannya. Yang kelima, memperlihatkan sikap bersahabat dan ikhlas akan kedatangannya. Jadi ketika ada tamu, kita memperlihatkan sikap bersahabat kita atau keramahan kita. Nah, itu yang Ustazah bisa sampaikan, adab bertamu dan menerima tamu. Semoga kita semuanya bisa mempraktekkan dengan baik ya. Jadi ketika kita bertamu dan menerima tamu, sudah tahu adab yang harus kita perhatikan. Nah, Ustazah ada tugas, yaitu mengerjakan di buku paket Al-Islam halaman 24. Ketika ada yang tidak mengerti, boleh nanya sama Ustazah ya.
Sekian dari Ustazah. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin kamu tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan, sering cuci tangan, ketika keluar jangan lupa memakai masker. Dan yang lebih penting, jangan lupa selalu sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah agar supaya Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.